Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Hikmanawari dengan NIM akhir 47. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemikiran tokoh-tokoh dari nasionalisme, empirisme, kritisisme, yaitu René Descartes, John Locke, David Hume, dan Immanuel Kant. Yang pertama ada René Descartes. René Descartes ini merupakan salah satu tokoh dari pemikiran rasionalisme. René Descartes lahir pada tanggal 31 Maret 1596 di La Haye, Turin, Prancis. Ia dikenal sebagai filsuf, matematikawan, dan ilmuwan yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern. Descartes menempuh pendidikan di sekolah Jesuit di La Falaise yang membentuk dasar pemikirannya yang filsafat dan sains. Ia dijuluki sebagai bapak filsafat modern karena pemikirannya yang menekankan penggunaan akal dan metode berpikir sistematis. Karya terkenalnya antara lain Meditation on First Philosophy dan Discourse on the Method. Kemudian pemikiran dasar dari René Descartes. René Descartes meyakini bahwa akal atau rasio adalah sumber utama pengetahuan yang paling dapat dipercaya. Ia menolak pandangan bahwa pengalaman indrawi bisa dijadikan dasar kebenaran, karena panca indera sering menipu dan memiliki keterbatasan. Menurutnya, untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan pasti, manusia harus mengandalkan pemikiran rasional yang logis dan sistematis. Pemikirannya ini kemudian menjadi dasar lahirnya filsafat modern karena menekankan pentingnya berpikir kritis dan mandiri. Kemudian untuk menemukan kebenaran yang benar-benar pasti itu, Descartes mengembangkan metode yang disebut sebagai metode keraguan. Yaitu metode yang melakukan segala sesuatu secara sistematis untuk menemukan kebenaran yang benar-benar pasti. Dalam metode ini, ia secara sistematis melakukan segala hal, mulai dari pengalaman indrawi, dunia luar, hingga pengetahuan matematika. Dari proses melakukan itu, ia menyadari bahwa saat ia melakukan sesuatu, ia sedang berpikir. Dan selama ia berpikir itu, berarti ia ada. Dari sinilah muncul pernyataan cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Artinya, keberadaan diri menjadi suatu yang pasti, karena dibuktikan langsung melalui aktivitas berpikir itu sendiri. Kemudian selain itu, Descartes juga mengemukakan konsep ide bawaan, yaitu bahwa dalam diri manusia sudah terdapat ide-ide tertentu sejak lahir, seperti ide tentang Tuhan, jiwa, dan kebenaran. Ide-ide ini tidak berasal dari pengalaman, melainkan dari akal itu sendiri. Ia berpendapat bahwa melalui akal, manusia dapat menciptakan pengetahuan yang jelas dan pasti tanpa bergantung sepenuhnya pada pengalaman indera. Kemudian ada John Locke. John Locke merupakan salah satu tokoh dari pemikiran empirisme yang lahir pada tahun 1632 di Warrington, Somersetshire, Inggris. Ia merupakan seorang filsuf Inggris terkemuka dan tokoh utama dalam aliran empirisme. Selain di bidang filsafat pengetahuan, Locke juga dikenal sebagai filsuf politik liberal yang menekankan pentingnya kebebasan, moral, dan hak asasi manusia. Pemikirannya sangat berpengaruh dalam perkembangan filsafat modern, terutama sebagai reaksi terhadap rasionalisme. Kemudian pemikiran dasar dari John Locke sendiri itu meyakini bahwa seluruh pengetahuan manusia itu berasal dari pengalaman, terutama melalui panca indera. Ia menolak pandangan nasionalisme seperti Descartes yang menganggap akal sebagai sumber utama pengetahuan. Menurut Locke, akal bersifat pasif dan tidak dapat menghasilkan pengetahuan tanpa adanya pengalaman indrawi. Ia mengibaratkan pikiran manusia sebagai tabula rasa atau kertas kosong, yang ide-idenya itu berasal dari pengalaman. Locke mengatakan akal bersifat pasif
pada saat seorang menemukan pengetahuan, karena akal bukan produk cerdas yang mampu melahirkan pengetahuan itu tanpa bantuan panca indera. Akal bagaikan secari kertas yang kosong akan terisi apabila panca indera manusia menuangkan tinta hitam di atasnya. Kemudian dalam pemikiran Locke, pengetahuan itu terbentuk dari dua proses utama, yaitu sensasi dan refleksi. Sensasi merupakan pengalaman yang berasal dari luar diri melalui panca indera seperti melihat, mendengar, dan merasakan. Sedangkan refleksi adalah proses dalam pikiran untuk mengolah pengalaman tersebut seperti berpikir, mengingat, dan memahami. Kedua proses ini saling berkaitan dalam membentuk pengetahuan, tetapi sensasi memiliki peran yang lebih dasar karena menjadi sumber awal dari semua pengalaman. Tanpa adanya pengalaman indrawi, manusia tidak memiliki bahan untuk diproses oleh pikiran. Kemudian ada David Hume. David Hume ini juga termasuk ke dalam tokoh empirisme. Beliau lahir pada 25 April 1711 di Edinburgh, Skotlandia. Ia berasal dari keluarga terhormat, namun ayahnya meninggal saat ia masih kecil, sehingga dibesarkan oleh ibunya. Kemudian yang ketiga ada David Hume. David Hume ini juga merupakan tokoh pemikiran empirisme. Beliau ini lahir pada tahun 25 April 1000 yang ketiga ini ada David Hume. David Hume ini juga merupakan tokoh pemikiran empirisme yang lahir pada tanggal 25 April 1711 di Edinburgh, Skotlandia. Ia berasal dari keluarga terhormat, namun ayahnya meninggal saat ia masih kecil, sehingga dibesarkan oleh ibunya. Sejak muda, Hume ini sudah tertarik pada filsafat dan lebih memilih belajar secara mandiri dibandingkan pendidikan formal. Karya terkenalnya adalah A Treatise of Human Nature yang menjadi salah satu karya penting dalam filsafat empirisme. Ia juga menulis esai, karya sejarah, serta pemikiran tentang moral, politik, dan agama hingga wafat pada tahun 1776. Kemudian pemikiran dasar empirisme dan impression ide menurut Hume. Menurut Hume, semua pengetahuan manusia itu berasal dari pengalaman indrawi, bukan dari ide bawaan. Ia menolak gagasan bahwa manusia bisa memiliki pengetahuan bawaan sejak lahir, dan segala sesuatu yang kita ketahui berasal dari apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan, serta alami secara langsung. Ia menegaskan bahwa kebenaran sejati adalah sesuatu yang bisa dibuktikan melalui pengalaman. Hal-hal yang tidak bisa diamati secara indrawi, seperti konsep metafisika yang abstrak, tidak dapat dianggap sebagai pengetahuan yang pasti. Kemudian, Hume juga membedakan antara impression dan ide atau gagasan. Impression adalah pengalaman langsung yang kuat seperti melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu, sedangkan ide adalah salinan dari impression dalam pikiran, tetapi dengan kekuatan yang lebih lemah. Artinya, semua ide yang kita miliki sebenarnya berasal dari pengalaman sebelumnya. Pikiran manusia tidak menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, tetapi hanya mengolah dan menggabungkan pengalaman yang sudah ada. Kemudian, Hume juga memiliki pemikiran yang skeptis dan mengkritik kausalitas. Hume ini dikenal sebagai filsuf yang skeptis. Ia meragukan kepastian pengetahuan manusia, terutama hal-hal yang tidak bisa dipastikan secara empiris. Ia berpendapat bahwa manusia sering merasa yakin terhadap sesuatu, padahal keyakinan itu tidak memiliki dasar yang kuat. Pengetahuan manusia ini seringkali tidak pasti karena berasal dari pengalaman yang terbatas dan bisa berubah. Sikap skeptis ini membuat Hume menolak klaim-klaim yang absolut karena terutama dalam bidang metafisika dan agama. Kemudian Hume ini juga terkenal dengan
kritiknya terhadap hubungan sebab akibat atau kausalitas. Menurut Hume, hubungan sebab akibat sebenarnya tidak benar-benar kita lihat secara langsung. Yang kita lihat hanyalah peristiwa yang terjadi secara berurutan. Menurut Hume, kebiasaan berpikir misalnya, ketika bola pertama mengenai bola kedua, lalu bola kedua bergerak, kita menganggap bola pertama sebagai penyebabnya. Padahal, menurut Hume, itu hanya kebiasaan berpikir kita saja. Kita terbiasa melihat dua peristiwa yang berurutan, lalu kita menganggap bahwa ada hubungan sebab akibat dari keduanya. Dengan kata lain, sebab akibat bukan sesuatu yang pasti secara objektif, melainkan hasil dari kebiasaan dan persepsi manusia. Bahkan ia menegaskan hubungan tersebut bersifat subjektif, bukan kenyataan mutlak. Kemudian yang terakhir ada Immanuel Kant. Immanuel Kant ini merupakan tokoh kritisisme yang lahir pada tahun 1724 di Königsberg, Prusia Utara. Ia berasal dari keluarga sederhana yang religius dan dibesarkan dengan disiplin serta nilai moral yang kuat. Kant dikenal sebagai pribadi yang sangat teratur dan hampir tidak pernah meninggalkan kota kelahirannya. Ia berkarir sebagai dosen dan kemudian profesor dalam bidang logika dan metafisika di Universitas Königsberg. Karya terkenalnya antara lain Critique of Pure Reason, Critique of Practical Reason, dan Critique of Judgment. Kemudian, pemikiran dari Kant yaitu Kant berpendapat bahwa pengetahuan tidak hanya berasal dari pengalaman, tetapi juga dari struktur pikiran manusia. Jadi, manusia itu bukan cuma menerima informasi dari luar secara pasif, tetapi ikut membentuk pengalaman itu lewat cara berpikirnya. Pandangan ini dikenal dengan sebutan idealisme transendental. Maksudnya, dunia yang kita pahami itu sebenarnya bukan dunia yang asli sepenuhnya, tapi dunia yang sudah diproses dan ditafsirkan oleh pemikiran kita. Jadi, apa yang kita lihat dan pahami itu dipengaruhi oleh cara otak kita bekerja. Kemudian, kan juga membedakan antara fenomena dan neumena. Fenomena ini merupakan pengalaman yang dapat diketahui melalui indera, sedangkan neumena ini realitas sejati yang berada di balik fenomena yang tidak dapat dijangkau oleh indera maupun pikiran manusia. Dengan kata lain, manusia hanya mampu mengetahui apa yang tampak, tetapi tidak pernah mengetahui hakikat dari sesuatu itu sendiri. Kan menjelaskan pengetahuan itu dengan memperkenalkan dua teori, yaitu a priori dan a posteriori. Yang pertama itu ada pengetahuan a priori, itu merupakan pengetahuan yang berasal dari dalam pikiran dan tidak bergantung pada pengalaman. Yang kedua, pengetahuan a posteriori, yaitu berasal dari pengalaman indrawi. Kant menegaskan bahwa pengetahuan manusia merupakan hasil dari kombinasi keduanya. Artinya, pengalaman memberikan bahan mentah, sementara pikiran manusia memberikan struktur untuk memahami pengalaman tersebut. Selain itu, Kant juga memperkenalkan konsep sintetis a priori, yaitu pengetahuan yang memberikan informasi baru, tetapi tetap bersifat pasti dan universal. Konsep ini menjadi sangat penting untuk menjelaskan bagaimana ilmu pengetahuan seperti matematika dan sains dapat memberikan pengetahuan yang pasti sekaligus memperluas pemahaman manusia. Kesimpulannya, yaitu perkembangan filsafat modern dimulai dari rasionalisme yang dipelopori oleh René Descartes, yang menekankan bahwa akal merupakan sumber utama pengetahuan dan kebenaran yang pasti. Pemikiran ini kemudian dikritik oleh aliran empirisme seperti John Locke dan David Hume, yang menegaskan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi, bukan dari ide bawaan.
Locke menjelaskan bahwa pikiran manusia adalah tabula rasa yang diisi oleh pengalaman, sedangkan Hume membawa empirisme ke tingkat yang lebih kritis dengan melakukan kepastian pengetahuan termasuk hubungan sebab akibat. Kemudian perbedaan antara rasionalisme dan empirisme ini menunjukkan bahwa keduanya ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing dalam menjelaskan asal-usul pengetahuan. Immanuel Kant kemudian hadir sebagai penengah dengan menyatukan kedua aliran tersebut dengan menyatakan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari interaksi antara pengalaman dan struktur pikiran manusia. Dengan demikian, perkembangan pemikiran dari Descartes hingga Kant menunjukkan bahwa pengetahuan tidak dapat dijelaskan hanya dari satu sumber saja, melainkan merupakan perpaduan antara akal dan pengalaman. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.